Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Kita masih berjumpa dalam materi bab himpunan bagian kedua. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah terkait dengan himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, kardinalitas himpunan, dan diagram Venn. Ya, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, ya, juga himpunan bagian dan juga serta kardinalitas himpunan. Oke, seperti biasa, silahkan jawab dulu pertanyaan ini. Pada silsilah keluarga kalian, dapatkah kalian menyebutkan siapa saja anggota di dalam keluarga kalian? Siapa nama ayah, nama ibu, nama kakek, nama nenek, adik, kakak, sepupu, dan sebagainya. Bisa ya? Kemudian, jika ada orang lain yang masuk ke dalam keluarga kalian tanpa ada hubungan darah ataukah ikatan pernikahan, apakah bisa dikatakan orang tersebut merupakan bagian dari silsilah keluarga kalian? Ya, misalnya ustazah bukan saudara, bukan apapun, kemudian masuk ke dalam silsilah keluarga, ya, kira-kira bisa tidak? Ya, jadi setiap orang yang berada di dalam silsilah keluarga itu kan disebut anggota keluarga, ya, anggota. Sedangkan orang yang tidak termasuk dalam silsilah, maka dia bukanlah anggota dari keluarga. Sehingga kalau dikatakan itu adalah anggota, maka simbolnya adalah dengan huruf E seperti itu ya. Kemudian kalau simbolnya bukan anggota, nanti silahkan simbol anggotanya tinggal dikasih coretan saja. Nah, itu tadi terkait dengan himpunan, ya, ada anggota dan juga bukan anggota. Adapun himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, ya. Jadi dikatakan himpunan kosong, simbolnya adalah seperti itu ya, angka 0 dicoret ataukah kurung kurawal tetapi tanpa ada isinya. Misalnya adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada tidak bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Tidak ada kan? Maka himpunan tersebut dikatakan himpunan kosong. Kemudian ada lagi adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Nah, ini juga tidak ada karena bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Berarti dua himpunan ini merupakan himpunan kosong, ya, karena tidak memiliki anggota. Sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut, ada lagi istilah himpunan semesta. Jadi kalau himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota yang sedang dibicarakan. Jadi dia juga disebut dengan himpunan universal ya. Simbolnya bisa S ataukah U, yaitu union, gabungan ya. Jadi semua himpunan yang masuk yang bisa dibicarakan maka itu disebut semesta. Ya. Jadi himpunan semesta itu bisa terdiri dari beberapa himpunan yang sedang dibicarakan atau dengan topik yang sama ya. Contoh himpunan semesta adalah S adalah himpunan semua peserta didik kelas 7 SMP Bina Insan Mandiri. Ya. Nah, maka ketika ada A adalah himpunan semua siswa kelas 7A, B itu himpunan semua siswa kelas 7B dan sampai D, maka S ini merupakan himpunan semesta karena himpunan A, B, C, dan D itu berada di dalam topik pembahasan dari S ya, karena semuanya adalah sama-sama peserta didik kelas 7 dari SMP Bina Insan Mandiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya ada yang namanya himpunan bagian. Jadi himpunan bagian ini adalah bisa disebut dengan subset ya.
Jadi himpunan A itu disebut subset atau himpunan bagian dari B apabila A termuat di dalam B. Artinya A itu ada di dalamnya B. Begitu ya. Kalau contoh yang tadi, S itu merupakan kumpulan ya dari atau himpunan dari semua peserta didik kelas 7 SMP Bina Insan Mandiri, maka S disebut adalah semesta, maka A yang tadi merupakan himpunan semua siswa kelas 7A itu merupakan bagian dari S, begitu ya, karena ada di dalamnya, begitu. Begitu juga dengan B, C, dan D, itu semua adalah himpunan bagian dari S. Ya, cara untuk penulisannya adalah sebagai berikut ya. Jadi dilambangkan dengan A ya, seperti huruf C itu S. Artinya A adalah subset atau bagian dari S. Begitu. Gampang ya? Insya Allah bisa ya. Lalu ada istilah kardinalitas. Jadi kardinalitas itu bisa dikatakan sebagai jumlah dari anggota ya, anggota suatu himpunan. Banyaknya atau dikatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Simbolnya adalah N, itu artinya adalah jumlah anggota. Kemudian dalam kurung A berarti itu dari himpunannya. Kalau tadi kita kembali ke soal terkait dengan jumlah siswa ya. Kalau sudah ambil B itu adalah himpunan siswa kelas 7B, maka NB itu sama dengan 25, itu artinya adalah jumlah anggota dari siswa kelas 7B adalah 25. Ya, jadi tulis NB sama dengan 25. Ya, gampang ya. Lanjut. Lalu yang terakhir adalah kita melihat diagram Venn. Diagram Venn itu adalah salah satu bentuk lain dalam menyatakan himpunan. Nah, sebelumnya pertemuan kemarin kita sudah belajar cara menyajikan himpunan itu adalah dengan menyebutkan anggotanya, ya, kemudian dengan persamaan, ya, dan yang lainnya. Nah, salah satu yang muncul di sini adalah diagram Venn. Nah, dalam diagram Venn ini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah harus ada himpunan semesta yang biasanya ditulis di sudut kiri atas. Kemudian ada setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta itu ditunjukkan dengan kurva tertutup. Ya. Kemudian anggotanya diberi titik. Kemudian jika anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu ditulis ya, jadi nggak usah ditulis semua. Contohnya adalah ini diagram Venn dari himpunan S. S itu adalah semesta ya. Jadi semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan A itu ada 1, 2, 3 dan B adalah 4, 5, 6. Maka bisa digambarkan sebagai berikut. Lingkaran A itu anggotanya tadi adalah 1, 2, 3. Sedangkan yang B anggotanya adalah 4, 5, 6. Maka anggota yang dengan bilangan 7, 8, 9 itu berada di luar. Kenapa? Karena dia bukan merupakan anggota himpunan A maupun himpunan B. Ya, bisa dilihat ya. Insya Allah mudah. Nah, sekarang ayo kita asah pemahaman kalian terkait dengan materi hari ini. Diperhatikan diagram Venn-nya. Ya, ada lingkaran A, berarti itu himpunan A, ada B, ada C, dan semesta. Pertanyaannya adalah, sebutkanlah anggota himpunan S, A, B, dan C. Kalau kita kembali ke gambar, S itu adalah semua anggota, berarti dilihat saja semuanya ditulis di dalam persegi itu ya, persegi panjang. Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Anggota A adalah
yang ada di dalam lingkaran biru muda. Berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau B lingkaran biru tua ada angka 1, 2, 3. Yang C adalah lingkaran tersendiri itu warnanya merah muda, berarti 6, 7, 8. Gitu. Bisa dipahami? Dicatat di buku tulis ya, biar nggak lupa. Kemudian yang B, apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S ya? Kalau A itu ada di dalamnya S ya, berarti dia adalah himpunan bagian. Ya, berarti ditulis jawabannya adalah iya. Karena A merupakan himpunan bagian dari S ya. Artinya karena A berada di dalam S begitu ya. Jadi alasannya bisa karena itu. Karena A berada di dalam S. Nah, begitu juga untuk nomor 3 sampai 9. Jadi silahkan kalian gambar diagram Venn-nya. Kalian jawab pertanyaannya 1 sampai 9. Total poinnya semua adalah 100 ya. Jadi gambar itu dihitung poin 10. Sedangkan untuk setiap pertanyaan yang berhasil dijawab itu poinnya adalah 10 juga ya. Sehingga totalnya pengerjaan untuk tes pemahaman hari ini adalah 100 poin. Bisa dipahami sampai sini? Oke, itu dulu yang bisa Ustazah terangkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.